Halo semuanya, selamat datang di Markipod, mari kita podcast, episode kedua dari Kabinet Dirhamerta. Nah sebelumnya kenalin dulu, nama gue Raya dari Sekolah Bisnis Angkatan 57, dan di episode Markipod kali ini kita bakal banyak bahas soal magang. Seru banget gak sih? Nah pasti teman-teman di sini udah kepo soal magang tuh cara daftarnya gimana sih, terus pilih company-nya tuh company yang kayak apa, terus persiapannya gimana, lama gak sih persiapannya gitu, dan masih banyak lagi. Apalagi magang tuh sebenarnya penting banget untuk persiapan masuk ke dunia kerja yang beneran. Nah, kebetulan nih di episode Markipod kedua kali ini gue gak sendiri, gue bakal ditemenin sama gestar kita yang kece banget gitu. Itu Bang Nadif. Halo Bang Nadif, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Raya gimana kabarnya? Baik dong. Kayaknya teman-teman harusnya sudah pada kenal sama Bang Nadif ya. Tapi perkenalan dulu deh Bang, biar pada kenal. Boleh kenalan dulu ya. Oke, halo semuanya, nama aku Nadif Fatalah, aku dari SBIPB Angkatan 56, sekarang ngambil jurusan bisnis gitu, kurang lebih itu aja sih ya. Ini buat teman-teman yang belum pada tahu ya, ini Bang Nadif ini dia keren banget tahu, dia tuh magang di 2 companies yang gede banget. Masih aktif ya Bang? Masih, ya udah masih aktif. Penasaran gak sih magangnya di mana? Takut. Oke, kita mulai aja kali ya. Boleh. Coba dong Bang diceritain magangnya di mana, terus tadi magangnya masih aktif ya? Ya, oke, boleh. Aku sekarang alhamdulillah keterima magang di Tokopedia di bagian Sales and Operations for Ad Solutions di Inventory Campaign Management. Terus aku juga sekarang kebetulan lagi di TikTok juga di bagian e-commerce fashion kategori. Dan sekarang lagi di refer ke merchant investment gitu. Itu buat sekarang aku lagi di mana dan posisi apa gitu. Nah, ya sekarang masih aktif, aku baru 4 bulan magang di both of the companies ya, satu masuk Desember, yang lagi masuk lagi Januari gitu sih kurang lebih briefnya. Berarti dua-duanya barengan ya? Yes, dua-duanya barengan. Pasti hektik banget. Parah. Ya keterimanya pun barengan banget gitu loh kayak Oh iya. Tapi tadi satu mulai Januari, satu mulai Desember ya? Ya, tapi keterimanya barengan gitu. Kalau itu kayak ya with many considerations lah. Ini kayak once opportunity in my life gitu. Gak bakal ada lagi nih kayak bisa terima di both of this company. Jadi ujungnya kayak gas sih kita terima dua-duanya aja kayak gitu. Gak tahu bakal hancur apa enggak, tapi kita terima dulu aja kayak gitu ceritanya. Tapi kayaknya orang-orang di sini udah pada tahu ya Tokped sama TikTok tuh perusahaan apa. Tapi ceritain dong Bang, fokusnya tuh si perusahaan Tokped sama TikTok tuh di industri apa sih? Oke, boleh. Jadi kalau misalnya TikTok dulu ya, TikTok ya kita tahu is social media company, ya dia mau ngedisrupt Instagram dan yang lainnya gitu. Kita tiap hari buka gitu cuma buat nge-slide doang. Tapi sekarang yang ngerintis ke arah e-commerce gitu karena ya dia mau e-commerce-nya ini untuk TikTok mau jadi bagian one of the revenue streams. Sedangkan Tokped as we all know, Tokped ya e-commerce company kayak e-commerce company lah di Indonesia sekarang gitu. Ngomongin soal kontrak nih Bang, kalau lo tuh magangnya waktu awal diterima kontraknya tuh berapa bulan sih? Oke, kalau kontrak awalnya TikTok tuh only 3 months, so seharusnya tuh udah udah beres ya? Maret, sebenarnya udah beres dari Maret, tapi ya tiba-tiba gue dikirim email, your lead extend your contract gitu, tapi itu cuma berarti lo kinerjanya oke dong di sana? Ya mungkin bismillah oke lah semoga gitu. Jadi kayak di extend 1 month doang tapi bener cuma sebulan doang. Jadi kayak sampai April. Nah terus tiba-tiba udah mau kelar lagi nih April. Dikirim email lagi. Di extend lagi. Tapi sekarang 3 bulan. Jadi kalau TikTok sekarang gue nyampe kontrak Juli Agustus. Juli lah. Juli. April. Ya, Juli. Bukan Mei Juli ya. Juli baru habis. Sementara di Tokped awal kontrak langsung 6 bulan, gue di kontrak langsung 6 bulan, jadi sekarang masih ya jalan 3 bulan, 4 bulan, karena 4 bulan sih sebenarnya udah, gitu. Oh, nah itu yang nge-extend tuh berarti dari lead lo sendiri ya? Atau lo bisa minta, kalau misalnya, gue mau dong, gue betah nih di TikTok gitu, gue mau perpanjang. Harusnya it should be possible ya, itu harusnya bisa, kita ngajuin kayak boleh gak
extend atau gimana. Soalnya kayak ya kalau misalnya kita pikirin ya extend internship bakal lebih enak bagi leadnya nih buat timnya daripada nyari intern baru yang mana harus ngajarin lagi ulang gitu. Tapi awalnya lu emang niat mau extend atau udahlah gue beres, gue capek banget nih sama TikTok gitu? Awalnya, kalau jujur awalnya gue nerima 2. Gue yang satu Tokped 6 bulan, yang satu TikTok cuma gue 3 bulanin. Karena jujur gue takut banget. Gue anxious parah, gue takut gue kayak gak bisa hidup, kayak gue bener-bener stres banget cuma kerja doang hidup gue. Jadi kayak gue cuma 3 bulan aja. But matter of fact ya gue cuma nyata TikTok gak seberat itu, malah Tokped yang berat banget gitu. Jadi kayak ya udahlah kita extend terus gitu selama masih bisa, masih sanggup gitu. Dan soalnya kerjaan TikTok tuh menurut gue indikasi tuh bisa dikerjain malam hari gitu, nggak jadi bisa nyantai aja sebenarnya ngerjainnya gitu. Jadi gue masih fleksibel ya waktunya. Gue kira tuh yang tetap ada dari jam berapa sampai berapa gitu. Enggak sih sebenarnya. Ceritain dong Bang, awal lo daftar internship itu perusahaan mana aja, terus waktu lo untuk persiapan si internship itu berapa lama sih? I see. Oke. Kalau dari pertama ya, wah gue orangnya greedy banget sih. Gue orangnya bener-bener kayak mau aim for the highest. Jadi gue nge-aim langsung ke multinational companies. Gue kayak gitu, gue bener-bener kayak nge-aim langsung multinational companies. Jadi gue nge-list down tuh kayak company-company yang emang oke banget lah, yang kayak bener-bener top tier-nya gitu. Kayak misalkan kayak AWS, Amazon, kayak Google, terus kayak FMCG Group lah, L'Oreal, terus kayak ada P&G, Siemens, and then what we got, pokoknya semua yang emang multinational companies gitu, yang base-nya bukan dari negara kita sendiri gitu, pokoknya yang emang dia datang karena emang udah very very big gitu. Jadi gue bener-bener nyoba di situ, cuman ya kebetulan nggak keterima ya, jadi kayak gue ditolak itu mulu. keterimanya lo ditolak dari apa sih namanya, tahap screening atau pas interview? Ada yang lolos sampai interview nggak tuh dari semuanya sampai tahap akhir, dan semuanya ditolak di tahap akhir. So gue bingung banget apa gue multinational. Tapi lo keren banget dong, berarti bisa sampai lewat interview. Alhamdulillah gue bisa sampai akhir, cuman kayak gue gak ngerti kenapa gue bisa tolak tahap akhir mulu, dan gue kayak desperate. Akhirnya gue turun kasta dari multinational companies, gue nyari startup gitu. Turun kasta. Gue turun kasta ke startup yang valuasi di atas 1 billion gitu. And then ya thank God gue ke-reach nih si TikTok sama Tokped. Tapi sebelum itu gue tetap nyari ke semana-mana nih. Akhirnya gue ada juga tuh sebelum dari ini, gue ada di company namanya Aladdin. Aladdin itu kayak jadi jump start gue lah buat ada background intern at least 1 di CV gue gitu ya. Mungkin itu ngedongkrak juga gue bisa masuk TikTok sama Tokped kayak gitu sih. Gitu raya. Terus lo udah jalan magang tuh berapa bulan? 4 ya? Sekitar 4 bulan. Yes. Terus menurut lo di magang tuh penting gak sih? Atau kayak sebenarnya kita bisa aja langsung masuk kerja tanpa magang dulu gitu? Itu bisa. Cuman itu benar-benar gambling. Itu bakal very hard for you. Soalnya lu gak ada experience with no experience, and then you trying to jump into full time job gitu, itu kayak bakal very hard. Except kalau selalu punya orang dalam, itu beda cerita. Kalau emang gak punya bakal susah banget. Itu susah banget. Lawan lu tuh orang-orang pada keren-keren. Orang dunia ini pada keren-keren banget jujur. Jadi kayak lu jangan ngerasa spesial. Ya masih banyak yang spesial lagi gitu intinya. Terus lagi. Iya kayak gitu. Terus kayak misalnya berguna apa enggak internnya ini, berguna banget sih. Lu di sini lu lesson learn banget dah intinya. Karena ya lu bakal ngerasain gimana cara nyari duit, dan lu bakal sadar nyari duit itu susah banget. Kayak gitu. Tapi pernah gak sih Bang lo dikasih tugas nih sama perusahaan lo, terus lu gak gitu, kerjaannya tuh lama, terus lu ghosting gitu, pernah gak? Oh kebetulan gak pernah sih, karena gue mau tau gue kerja secepat-cepatnya, walaupun kadang-kadang suka ada miss, cuman kerjain misalnya dikasih langsung kerjain aja gitu. And then you got times yang bisa lu mainin lagi, itu buat lu pakai buat recheck kayak gitu. Tapi pernah nggak Bang, misalnya nih dari kampus lo tuh dapat tugas, kasih tugas nih dosen, terus lo juga lagi ada kerjaan baru nih dari perusahaan lo, terus lo bakal pilih yang mana tuh kalau dihadapkan di dua situasi itu? Cari yang priority-nya lebih tinggi, itu yang pasti. Cari yang deadline-nya lebih cepat, cari yang priority lebih tinggi, cari yang mana yang kalau lu gak kerjain, lu bakal dimarahin banget kayak gitu intinya. Jadi nyari dari yang situ aja. Misalnya ya tugas, misalnya disuruh dosen presentasi di hari itu,
ya gue pasti milih dosen dulu lah, karena ya gue as an intern fokus gue masih harus di kuliah gitu loh, gue masih tanggung jawab di kuliah. Jadi ya kuliah dulu sih biasanya gue prioin kalau yang kayak gitu ya. Lu ngerasa gak sih di magang ini tuh ngeganggu kuliah lo gitu? Sebenarnya enggak banget sih, biasa aja sih, as long ya itu lu bisa nge-manage time lu dengan baik gitu. Lu apalin tuh. Kebetulan sekarang SKS-nya tinggal 18 ya. Enggak tinggal sih, 18 sih banyak sih. Cuman ya lu tahu jadwal-jadwal lu gitu, kayak kebanyakan kuliah mulai jam 8 gitu. Lu bisa start kerja dari jam 10 gitu. Jadi ya kita pinter-pinternya pakai jam kita sendiri aja gitu sih kalau aku. Terus ini Bang, gue mau tanya soal proses lo masuk dari daftar Tokped tuh gimana, terus caranya gimana gitu. Oke, baik. Sampai lo keterima saat ini. Sampai keterima saat ini. Oke, waktu itu tuh ya itu gue lagi kayak intermezzo nyari kayak Tokped/careers gitu kan. Terus di refer ke Darwinbox, itu darwinbox.com tuh kayak laman lokernya for Tokped lah intinya. And then ya gue nyari-nyari nih, terus tiba-tiba ada yang slot-slot baru nih, intern, tapi boleh buat anak-anak semester 5 gitu, dan itu mengagetkan banget, dimana biasanya Tokped tuh selalu full time final year, selalu final year atau enggak fresh graduate gitu. Dan tiba-tiba ini ada yang semester 5 ke atas boleh nih, kayak ya udah. Itu yang semester 5 ke atas mulai tahun ini dia bolehnya atau ya nggak tahu sih sebelumnya udah apa enggak, cuman kayaknya setahu gue tuh baru banget nih, kayak di bulan November tuh baru banget nih semester 5 boleh, biasanya nggak boleh setahu gue. Terus kayak karena ini enggak sih, karena yang kampus Merdeka itu sih kayaknya kampus Merdeka kan kemarin Tokped buka tuh yang pas batch sebelumnya. Mungkin nge-refer dari situ kayak mungkin semester 5-an tuh pada bisa kali, possible kali kerja gitu. Karena online juga. Jadi kayak makanya mungkin dia jadi buka buat semester 5, terus kayak ya udah gue coba aja tuh. Gue daftar, ada kayak banyak banget slot, gue daftarin aja semua walaupun gak nyambung gitu, kayak gue coba aja. Gue daftar kayak people experience, gue daftar employer branding, gue daftar kayak si nyambung banget tuh sama gue. Terus kayak yang penting daftar aja dulu, ya kalau bisa terima alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Nah dari sebanyak itu tiba-tiba ada yang nyangkut nih satu, itu sering kayak semingguan lah baru di email, tiba-tiba nggak di email sih, di WA. Di WA hari Selasa, gue ingat banget Selasa di WA, gue HR interview, habis HR interview tiba-tiba sorenya tuh udah diumumin kayak oke, lu keterima nih, lanjut ke user ya, nanti lu bakal di interview ini gitu. Dan itu hari Kamis, jadi benar dari Selasa, Rabu, Kamis langsung interview lagi. Dan Kamis itu interview user, gue interview, tiba-tiba sorenya tuh udah langsung diterima, kayak tiba-tiba HR-nya tuh nge-reach gue lagi kayak, hai Nadif, lu user suka banget nih sama lu, jadi lu udah bisa expect bakal terima ya, cuman buat follow up-nya nanti gue kasih kayak terms dan lainnya, dan versi emailnya gue bakal kasih nama lu, nomor KTP dan lain-lain. Jadi kayak udah kayak bener secepat itu, kayak juga lu terima aja di Tokped kayak. Tau gak sih yang daftar Tokped tuh berapa orang gitu? Terus yang keterima berapa orang? Gue kebetulan yang itu nggak tahu sih. Cuman ya yang gue tahu yang lolos sampai tahap interview itu cuma 6 orang kemarin, dan yang diterima. 6 orang tuh yang barengan sama lo tuh semua ya? Iya, katanya 6 orang kalau nggak salah, tapi yang keterima 2 gitu sih kurang lebih. Berarti lo tuh udah langsung dari website si Tokopedia-nya ya? Iya gitu. Cuma kalau yang nggak tahu tuh yang lolos dari CV screening tuh berapa ribu orang atau berapa ratus orang, gue nggak tahu. Karena kalau yang TikTok tuh dari mana tuh dia daftar? Sama, aku nyari dari TikTok/careers. Itu kayak aku lagi pas banget lihat TikTok juga nih, kayak tiba-tiba kerja di TikTok gitu yang gitu kayak. Iya. Udah gue cari dong gitu ya. Ini boleh nih e-commerce operations fashion categories, kayak ya udah gue tes aja gitu. Dan tapi awal lo daftar tuh tujuan lo daftar magang itu sendiri tuh apa sih? Tuh kepo doang yang lo bilang tadi, FOMO. Pertama FOMO, yang kedua ya gue pengen tahu aja rasanya kerja kantoran tuh gimana gitu. Gue pengen rasain itu, dan gue pengen nambah experience juga, gue pengen belajar, gue pengen tahu, intinya kayak gitu. Ya intinya rasa kepo sih yang nomor satunya. And then yang kedua ya gue pengen dapat uang jajan lebih sih gitu. Makanya gue nyarinya yang ya harus yang paid, gue nggak mau nyari yang unpaid gitu. Boleh dong disebut ini ya Bang, disebut nominalnya Bang. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Ya, cukup lah, pokoknya cukup lah buat jajan-jajan, cukup lah. Bisa beli apa ya, bisa beli telur gulung lah, tapi 1 truk. Iya. Ini ya, apa namanya, 2 digit ya Bang? Insya Allah ya segitu lah. Pokoknya. Tuh guys, kalau pada mau magang nambah uang jajannya baik banget. Ya, tapi lumayan. Lu harus makan 2 kalau mau kayak gitu, ya siap-siap
Waktu di semester 5 itu lo ambil berapa SKS? 21 kayaknya kan kita paketan ya. Jadi kayaknya 21 deh atau 2 berapa gitu, enggak tahu lupa. Oh, berarti lumayan dong ya, lumayan sibuk sebenarnya. Lumayan nih, tapi ya I survive. Tapi kan lo startnya berarti di semester 6-nya gitu kan ya? Ya, tapi yang gue sebenarnya dari yang company sebelumnya lagi udah dari semester 5. Cuman Oh, lo selain TikTok sama Tokped ini ada lagi? ya yang Aladdin tadi gitu. Iya benar. Oke. Ini kan berarti sekarang teman-teman udah ada gambaran ya kira-kira Tokopedia sama TikTok itu perusahaan kayak gimana sih. Terus kita juga udah tahu tadi Bang Nadif tuh proses sampai keterima di dua perusahaan itu ternyata ngelewatin banyak hal, DP ditolak berapa perusahaan tadi, baik banget ya. Banyak deh, lebih dari 10 gue ditolak. Nah sekarang kita mau tanya-tanya soal pengalaman magang di perusahaan itu. Gue sih kepo banget ya sebenarnya sama lingkungan kerja di Tokped dan TikTok ini. Menurut lo di dua perusahaan itu yang lingkungan kerjanya paling bikin lo nyaman tuh perusahaan mana? Fair to say Tokped karena I work with Indo people lah gitu, banyak orang Indonesianya, jadi kayak nyaman aja dan mereka orang-orangnya asik banget. Dan TikTok karena TikTok tuh your circumstances tuh being with foreigners gitu, lu ada intern lain yang dari Taiwan gitu, lu punya intern lain dari Taiwan dan lead lu pun orang luar gitu, yang mana jadinya kayak ada language barrier yang kayak lu bingung mau ngejokes apa, lu bingung mau bercanda kayak Oh iya, dia lebih kaku ya. Iya, lebih ke aku karena ya dia bukan bahasa native-nya, gue bukan bahasa native gue juga, ada gap lah di sana, jadi kayak susah buat lo bikin asik buat sama orang-orang luar ini. Iya. Terus yang lo kerjain tuh apa sih sebenarnya di Tokped sama TikTok ini? Oke, kalau TikTok ya, both of them gue ngurus campaign, dua-duanya di bagian operations. Kalau di Tokped gue ngurus slottingan, inventory management. Jadi kayak jadi Tokped punya aset-aset kayak homepage banner, punya aset dynamic channel, punya aset CPAS, Facebook CPAS atau TikTok CPAS, dan punya banyak aset nih yang bisa dijual. Nah kita ngejual hal tersebut dan harus bisa ke-deliver. Misalkan satu brand nih, let's say Scarlet Whitening gitu, dia mau naik di banner di lamannya Tokopedia paling pertama gitu, di paling atas gitu, di hari besok. Nah kita harus udah bisa nge-slotting hal tersebut gitu buat si brand ini bisa naik di hari Selasa. Kalau misalnya brand itu nggak naik, itu tanggung jawab kita, itu salah kita karena brandnya nggak naik. Nah tanggung jawab kita adalah responsibility-nya harus bikin si bannernya naik gitu. Ya gitu itu Tokped. Sekarang let's talk about TikTok. Kalau TikTok tuh e-commerce fashion kategori kan gue ngurus campaign, gue bikin campaign yang bakal nge-activate creators buat ikutan TikTok Shop. Jadi nah dari creators yang gede ini nih joinan ikut TikTok Shop nanti bakal ngebuat consumers yang nonton TikTok tuh jadi yang beli juga. Nah gitu. Jadi tujuan dari campaign itu buat activation consumers jadi makin mau beli tapi di specific in fashion gitu. Jadi gue bikin campaign, nanti bisa nyari namanya TikTok Fashion Unboxing gitu. Itu gue yang buat tuh campaignnya kayak gitu. Jadi ya daily basisnya kayak gitu ngurusin campaign dua-duanya. Gue mau nanya nih. Boleh. Antara dua perusahaan itu ya, yang gajinya paling gede itu yang mana sih? TikTok atau Tokped? Biar tuh sih TikTok itu deh ya TikTok udah banyak ya. Ya udah gitu. Gue milih TikTok gitu. Gaji gede banget. Setelah kira-kira ngomongin kerjaan sama magang di Bang Nadif di TikTok sama Tokped ya. Kayak pada tertarik sih, jujur gue juga tertarik sih Bang, cuman takut gitu loh. Iya kayak kurang gitu. Bisa belajar ya intinya semuanya kalau mau kayak gitu tuh coba aja dulu, nyemplung aja dulu gitu. Cuman ya balik lagi, lu kalau mau nyoba daftar-daftar kayak gitu lu harus tahu value of yourself juga gitu. Ya lu tuh bisa masuk company mana sih atau enggak, lu sanggup gak sih, lu tahu kapasitas dulu lah, lu tahu diri lu sendiri dulu gitu. Misalkan menurut lu belum bisa masuk kayak Shopee atau Tokped dan lain, try to accept it. Itu penting, itu hal yang penting. Lu coba lower your expectation aja kayak ke company-company yang below itu, mungkin bisa di company yang berintis startup, yang mana itu juga bagus karena lu bisa belajar lebih banyak di startup yang baru gitu. Ada ini nggak rekomendasi company yang kira-kira sebelum sampai TikTok dan Tokped nih apa sih? Apa ya? Cari yang lu pengen nge-challenge diri lu di satu sisi. Kayak gini,
gue waktu itu pengen nge-challenge gue buat bisa bahasa Inggris sama orang secara fluent gitu. Ya, kayak even for business terms gitu gue harus bisa gitu. Jadi gue nge-challenge diri gue nyari job desk yang di luar negeri sebenarnya itu sempat. Jadi gue nyarinya, nah itu makanya gue ketemunya Aladin itu dari Singapura. Itu company Singapura. So everyone in there is foreigners. Gue harus talk in English, nggak bisa gue mau bahasa Indonesia karena itu benar-benar barrier banget. Mereka gak ada yang ngerti. Gitu. Tapi posisinya di situ lo berarti belum fluent bahasa Inggris? Belum, gue cukup bisa aja kayak nonton pakai subtitle, gue masih bisa ngerti nih gitu. Gue sih yang di fase itu. Nah itu gue cemplung diri gue gitu. Nah sama kayak gitu. Lu mau nge-challenge dulu di mana sih sebenarnya? Lu pengen improve di mana sih? Lu mau improve di kerjaan lu bagian mana? Atau mungkin lu pengen improve diri lu di apa? Misalkan kayak lu pengen nge-improve diri lu di time management waktu lu. Ya lu juga mau cari kerjaan-kerjaan yang operationsnya tinggi, high-nya. Jadi kayak lu bisa manage waktu lu di how operation tersebut gitu. Jadi lu punya traits yang pengen lu cari tersebut. Jadi kalau mau daftar menurut gue yang gitu-gitu nyarinya. Oke. Jadi gue masih ada beberapa pertanyaan lagi sih sebenarnya Bang. Soal lebih ke tips and trick gitu loh. Buat teman-teman di sini yang pada mau coba daftar magang. Oke, baik. Boleh. Gini, kalau tips and trick saya let's friend to friend gitu ya. Gue nggak tahu ya. Yang pertama lu coba cari yang emang suitable sama lu dan lu telaah lebih lanjut. Yang pertama sih gak muluk-muluk ya, CV itu udah pasti. CV lu kosong lu bakal terima. CV lu experience terlalu dikit lu bakal terima, itu udah pasti. Susah banget. Mungkin ada chances possibility-nya gitu. Lu kalau misalnya masuk company bagus ya, CV lu harus bagus juga. Jadi ya lu grow lah CV dari sekarang. Dari semester 4 masih oke nih. Ya lu coba aja cari-cari ya intern-intern yang paid kecil tapi ya bakal impactful banget buat lu nya nanti gitu. Cari-cari yang kayak gitu. Tapi kalau yang lebih bagus lagi yang ya linear. Kayak banyak tuh orang bilang tuh yang kayak dia punya CV tergantung job desk yang dia ambil. Misalnya kayak buat marketing CV sendiri, buat misalnya kayak gitu. Gue gak tahu itu works apa enggak ya. Cuman kebetulan gue gak pakai cara itu, tapi ya alhamdulillah terima aja gitu. Ya itu satu, itu buat screeningan. Kalau buat interview-interviewan, jujur HR kayak 80% pasti lolos. Jadi kalau misalnya lo HR nggak lolos, kayak ada something wrong with what you say gitu. Ada yang buat dia turn off banget misalkan, atau misalnya banyak, dan itu banyak, bisa red flag-nya bisa kayak masih semesternya kurang dari requirement yang dimau company, and then dari kayak cara bicara lu mungkin lu nyebelin dan lain-lain. Atau misalkan dia nanya tentang CV lu tapi lu nggak bisa jawab gitu ya, alias lu bohong tentang CV lu gitu ya. Jadi yang ya mana ya itu udah pasti ditolak juga gitu. And for user ya udah pasti lu, saran dari gue lu siapin mockup. Gue bisa bikin mockup ya, mockup interview. Bener-bener kayak gue punya 40 pertanyaan sendiri ini cuma buat interview ini, yang mana gue harus bisa jawab semua 40 pertanyaan ini. Kayak bikin mockup kayak gitu ya. Itu bakal ngegampangin lu banget. And then steal the show from the 3 minutes of the first interview gitu. Lu bener-bener 3 menit pertama lu di interview user itu bakal bener-bener impactful the whole story of the interviewnya. Jadi gimana caranya lu bisa kuasain 3 menit pertama? Itu penting. Oh ini ya, serius banget nyiapin buat si magang ini ya? Yes, ya bener sih. Gue jujur, gue ngerasa gue serius banget soal itu. Kayak gue bener trial and error parah aja, kayak ini salah di mana. Gue bener cari coba kesalahan gue gitu. Jadi gue sampai mock up tuh awalnya cuma 10 pertanyaan, sampai gue sekarang punya 40. Kayak bener-bener gue udah tahu nih. Kayak karena serandom itu user tuh bisa sampai nanya kayak banyak sih. Kayak misalnya kompetitor brand kita apa nih? Dan key selling point-nya kompetitor ini apa, kayak benar-benar serandom itu nanya, kayak yang nggak bakal lu accept. Atau gini, oke, lu sekarang mau masuk di e-commerce nih, coba sebutin dong campaign dari, misalnya ini pas di L'Oreal ya, coba dong sebutin campaign dari La Roche-Posay gitu. Kayak wah, lu bisa kagetin itu. Misalnya gue nggak salah ngomong aja, kayak gitu intinya. Mereka serandom itu, jadi fair to say kalau lo harus nyiapin sedemikian rupa gitu. Yang mana ya itu hal yang bisa lo siapin. Kalau misalnya study case lu gak bisa nyiapin apa-apa gitu. Susah banget. Intinya study case is very hard gitu. Mungkin ya banyak orang yang setuju sama gue study case. Saya kasih contoh satu, study case-nya L'Oreal lagi deh. Gue inget L'Oreal tuh study case-nya, okay, you have a products, dan products itu laku banget nih. Dan laku,
Tapi di produk ini dicantumin nih produknya itu plant based, full plant based, gak ada bahan kimia sama sekali. After 2 months, ini benar-benar laku ya produknya. After 2 months tiba-tiba manajer lu bilang produk ini tuh ternyata ada bahan kimianya loh, beberapa persen, kayak lebih dari 5%. Dan as a marketing and operation, lu apa yang lu lakuin di fase kayak gitu? Ini sih Bang, gue penasaran soal suasana kerja gitu ya, suasana kerja di 2 perusahaan itu. Orang-orangnya itu sama kayak teman-teman kuliah. Gitu kan, kalau di kuliah ini kan kita kayak punya circle gitu kan. Yeah. Nah, kalau di pekerjaan yang sesungguhnya itu orangnya tuh lebih ke suportif gitu atau justru individualis yang satu sama lain tuh ada kompetisi gitu? Wah, jujur banyak banget tipenya. Mungkin gue bisa bilang ada circle-circlean, tetap ada. Apalagi kalau misalnya di operation nih banyak orangnya kan, pasti ada circle-circlean, pasti ada omong-omongan antar orang. Individualis juga banyak, yang ngejilat juga ya pasti ada, nggak mungkin guys, company thing, semua orang pengen naik jabatan, semua orang pengen naik gaji. Mereka collaborate lah, tetap collaborate, cuman kayak sikut-sikutannya itu secara gak langsung gitu. Ya serem sih, gue lihat serem sih, dunia kerja serem sih. Tapi ya it is what it is. Masih gue nganggap diri gue ya tetap ya give the best aja yang bisa gue kasih. Intinya gue selalu kayak gitu. Gue selalu harus, yang penting kuncinya selalu baik sama orang, siapapun itu, don't care dia di divisi apa. Itu yang gue pegang, itu doang. Gue gak individualis gimana, pokoknya temenan sama siapapun, buat baik sama orang dari divisi manapun, karena lu nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, intinya kayak gitu. Sebenarnya udah sampai sih di akhir sesi Markipot episode 2 kali ini. Ya, buat nutup podcast ini nih, Bang Nadif ada pesan gitu nggak buat teman-teman yang pada mau magang? Pesan-pesan buat yang pada mau magang. Oke, jangan takut buat lu mimpi tinggi-tingginya cari magang. Kayak oke, lu mau BCG, lu mau Google, lu mau apa consulting lain yang bagus ya, McKinsey, lu mau PwC, lu mau Deloitte, yang benar-benar kayak oke banget gitu. Lu mau nyari yang gaji gede, enggak, lu mau nyari yang value-nya gede, lu mau nyari yang bakal impactful buat society ke depannya. Serah lo. Yang penting yang lu pilih lu suka, itu yang pasti. Yang lu pilih lu suka dan lu bahagia milih itu, dan ya lu harus tahu step by step dari start lu sampai finish lu biar dapat itu gimana caranya, dan lu harus tahu end game lu apa. Lu ya tadi ya kita kayak mau nge-challenge diri kita tuh apa gitu ya. Iya, daripada lu pingin keterima magang doang, lu mendingan full set goals lu buat kayak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi kayak bener mungkin lebih ke arah divisinya, misalkan lu pengen jadi terjago di bagian marketing misalkan, lu pengen terjago di bagian finance gitu. Nah, lu build karir lu itu dari awal gitu loh. Mendingan daripada lu ngejar company, lu ngejar apa yang lu pengen dulu nih. Kayak misalnya, ya gue sekarang gue pengen ngejar bagian operations, gue pengen trying to be the best at the operations scene gitu. Dan gue sekarang gue coba belajar dari segi operations di e-commerce gitu, either dari sisi ke brand, sisi ke consumer, sisi ke company-nya lagi. Gue lagi belajar hal tersebut gitu. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya nih ke Bang Nadif, boleh nggak sih? Boleh. Bisa pada kepo soal magang ini? Boleh langsung. Lewat mana tuh? WA aja, minta Raya. Kalau enggak, WA gue yang rame. Jaga Instagram Nadif ATH1 gitu. Nadif ATH1. Ya, itu udah kayak influencer gue daripada apaan ngasih Instagram. Follow ya guys. Ya gitulah pokoknya, tanya aja gak apa-apa. Gue sering bantu kok, tenang aja. Oke, segitu aja Markipot episode 2 kali ini. Makasih banget buat Bang Nadif buat sharing sessionnya tadi, keren banget. Terus juga informatif banget. Gue Raya pamit undur diri. Sampai jumpa di Markipot episode selanjutnya.